Kisah pemilik kambing dan pemilik kebun. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Nabi Daud alaihi salam. Dalam kisah ini diceritakan bahwa anak Nabi Daud, yaitu Sulaiman, membantu sang ayah dalam menyelesaikan persoalan antara pemilik kambing dan pemilik kebun. Sepeninggal Tolut, Nabi Daud diberi amanah untuk menggantikannya menjadi Raja Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul. Selain itu, Allah juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Daud. Di antaranya, diturunkan kitab Zabur kepadanya. Beliau dapat melunakkan besi hanya dengan tangan kosong. Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Semua orang yang mendengarnya langsung jatuh hati kepadanya. Nabi Daud adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Semua rakyat hormat kepadanya. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh kaumnya, tak jarang mereka menemui Nabi Daud agar diberikan solusi. Pada suatu malam, segerombolan kambing merusak kebun anggur milik seorang petani. Keesokan harinya, si pemilik kambing mencari kemana perginya hewan peliharaannya yang tak kunjung pulang. Ternyata didapati kambingnya di sebuah kebun anggur. Astagfirullahaladzim, kambing-kambingku, apa yang telah kalian lakukan pada kebun anggur ini? Kenapa kalian menghancurkannya menjadi seperti ini? Aduh. Tak lama kemudian, datanglah si pemilik kebun. Dia terkejut melihat penampakan kebunnya yang hancur. Ya Allah, apa yang terjadi? Kebunku. Wahai Tuan, benarkah semua ini ulah kambing-kambingmu? Padahal hari ini aku berniat untuk melakukan panen. Maaf sekali Tuan, aku juga tidak menyangka kambing-kambingku akan memakan hasil panenmu. Biasanya mereka mencari makan di tempat lain. Si pemilik kambing merasa bersalah kepada pemilik kebun karena ulah kambing-kambingnya. Wahai Tuan pemilik kambing, aku akan memaafkanmu jika kau menyerahkan kambing-kambingmu sebagai ganti rugi atas kerusakan kebunku. Maaf Tuan, tapi kurasa ini sedikit tidak adil bagiku. Bagaimana jika kita meminta pendapat dari raja? Aku yakin beliau bisa berlaku adil dalam penyelesaian persoalan ini. Baiklah, aku setuju. Kemudian keduanya berangkat menuju istana Nabi Daud. Tampak di sana Nabi Daud dan Sulaiman sedang bercengkrama. Saat itu Sulaiman masih sangat muda dan belum diangkat menjadi nabi oleh Allah. Wahai kaumku, apa gerangan yang membuat kalian datang ke istana sepagi ini? Wahai raja, tepatnya tadi malam kambing-kambing milik tuan ini telah merusak kebun anggur milikku. Tidak hanya itu, kambing-kambing milik tuan ini juga memakan buahnya. Akibatnya, warga kami gagal panen hari ini. Benarkah yang dikatakan tuan pemilik kebun itu, wahai tuan pemilik kambing? Benar, wahai raja. Ini kali pertama terjadi. Biasanya kambing-kambing itu tidak pernah mencari makan di kebun orang. Saya telah meminta ganti rugi kepada tuan ini, namun dia merasa keberatan. Akhirnya kami memutuskan untuk menemui Anda. Kami yakin Anda dapat berlaku adil dalam menyikapi persoalan ini, wahai raja. Nabi Daud mendengarkan penjelasan dari kedua orang ini dengan seksama. Begitu juga dengan Sulaiman yang menyimak percakapan mereka sedari tadi. Setelah aku mendengarkan penjelasan kalian, aku memutuskan bahwa tuan pemilik kambing harus menyerahkan kambing-kambingnya sebagai ganti atas kerusakan kebun dan hasil panen milik tuan ini. Benar kan? Apa kataku tadi? Mendengar keputusan dari Nabi Daud, si pemilik kambing sangat sedih. Ya Allah, aku tidak ingin kehilangan kambing-kambingku. Hartaku hanya kambing-kambing itu.
Wahai ayah, bolehkah aku berpendapat mengenai persoalan ini? Silahkan wahai Sulaiman, katakan pendapatmu. Menurutku, bagaimana jika tuan pemilik kambing ini mengganti tanaman yang rusak dengan tanaman yang baru sampai hasil panen berikutnya? Jadi, kambing-kambing milik tuan ini hanya diserahkan sementara ke tuan pemilik kebun. Nah, sembari menunggu, tuan pemilik kebun diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari kambing-kambing milik tuan ini, seperti susu dan bulunya. Semua orang mendengarkan penjelasan Sulaiman dengan cermat. Nabi Daud tersenyum melihat kebijaksanaan anaknya. Beliau pun setuju dengan usulan Sulaiman. Ya, aku setuju dengan usul itu. Engkau sungguh cerdas dan bijaksana wahai Sulaiman. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. Dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami memberikan kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Terima kasih wahai ayah. Sesungguhnya semua ilmu yang aku miliki adalah karunia dari Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi, seperti yang kalian dengar dari Sulaiman barusan keputusanku. Bagaimana tuan-tuan? Apakah kalian dapat menerimanya? Iya, saya menerimanya. Wahai Raja? Alhamdulillah. Terima kasih wahai Raja dan Sulaiman. Demikianlah akhir kisah pemilik kambing dan pemilik kebun pada zaman Nabi Daud.